Selamat sore pemirsa, kembali lagi di saya Lela dalam Gugatan Fisik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting namun sering diabaikan oleh warga Indonesia. Nah, topik ini sangat berdampak apabila kita tidak memperhatikannya dan kita tidak melakukannya. Apakah topik itu? Mari kita simak video ini. Warna air Sungai Citarum di Karawang satu sore kemarin tiba-tiba berubah warna menjadi warna biru kehijauan. Perubahan warna ini diduga kuat berasal dari pencemaran limbah salah satu pabrik produksi kertas di Karawang. Air yang kalian lihat di belakang saya ini dulunya jernih, tapi hari ini ribuan sungai di Indonesia bernasib sama seperti sungai ini. Mereka tercemar oleh limbah rumah tangga, limbah industri, bahkan juga logam berat yang lain yang tidak asli. Pertanyaannya bukan hanya mengapa air ini bisa menjadi kotor, tapi seberapa cepat pencemaran ini bisa terjadi, dan kalau kita berhenti membuang sampah sejak hari ini, seberapa cepat air ini bisa jernih kembali. Menariknya, jawaban dari pertanyaan itu bukan hanya terkait tentang kimia ataupun biologi lingkungan, tapi juga urusan matematika, yaitu persamaan diferensial. Nah, selama 10 menit ke depan, kita akan membongkar bagaimana persamaan diferensial ini bisa menjelaskan bagaimana konsentrasi polutan dalam air ini bisa naik turun, serta bagaimana model matematika ini bisa menjadi alat bantu untuk merancang solusi. Nah, sekarang kita akan ketemu dengan salah satu narasumber kita, yaitu Kak Yanti, di mana kita akan meminta untuk beliau menjelaskan bagaimana matematika ini bisa memodelkan dari si polusi airnya. Nah, sekarang kita sudah ketemu dengan Kak Yanti. Jadi, Kak Yanti, gimana sih sebenarnya matematika ini menjelaskan proses pencemaran air? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Nurela. Nah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, banyak orang berpikir bahwa pencemaran air itu hanya bisa dipelajari melalui ilmu kimia atau biologi. Nah, padahal matematika juga memiliki peran yang sangat penting untuk memahami bagaimana sih pencemaran itu terjadi. Dalam matematika, kita dapat membuat model yang menggambarkan kondisi sungai, danau, atau kolam. Misalnya, kita membayangkan sebuah sungai yang airnya selalu tercampur dengan baik. Air bersih maupun air yang sudah tercemar masuk ke dalam sungai dengan debit tertentu. Pada saat yang sama juga, air juga keluar dengan debit yang sama. Karena jumlah air yang masuk sama dengan jumlah air yang keluar, maka volume air dalam danau dianggap tetap sama. Sekarang kita kenal beberapa simbol supaya lebih mudah dipahami. Misalnya, Q adalah debit air yang masuk dan keluar setiap menit, V adalah volume air dalam sungai, Cin adalah konsentrasi polutan yang terbawa oleh air yang masuk, sedangkan Ct adalah konsentrasi polutan pada sungai dalam waktu tertentu. Jadi prinsip yang kita gunakan ini sangat sederhana, yaitu prinsip kekekalan massa. Artinya, polutan yang ada dalam sungai akan berubah karena adanya polutan yang masuk dan polutan yang keluar. Jika polutan yang masuk lebih besar daripada polutan yang keluar, artinya pencemaran air semakin meningkat. Sebaliknya nih, jika polutan air yang keluar lebih besar daripada polutan air yang masuk, artinya pencemaran air akan semakin menurun. Hubungan tersebut dapat ditulis dalam bentuk persamaan diferensial. dC per dt sama dengan Q per V dikali Cin min C. Persamaan ini mungkin terlihat rumit, tetapi sebenarnya maknanya sederhana. Pada bagian dC per dt menunjukkan seberapa cepat kondisi atau konsentrasi polutan berubah setiap saat. Sedangkan Q per V dikali Cin min C menjelaskan bahwa perubahan tersebut dipengaruhi oleh debit air, volume sungai, serta perbedaan antara konsentrasi polutan yang masuk dan yang sudah di dalam sungai tersebut. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menyelesaikan persamaan ini dan apa artinya bagi kondisi sungai di sekitar kita?
Karena persamaan ini termaksud persamaan diferensial linear orde 1 dan juga dapat dipisahkan variabelnya, maka kita dapat menyelesaikannya dengan proses integrasi. Langkah pertama, kita pisahkan variabelnya. Karena variabel C dan T dapat dipisahkan, kita pindahkan semua yang mengandung C ke kiri dan semua yang mengandung T ke kanan. Langkah kedua, kita integralkan kedua ruas. Kita selesaikan integral sebelah kiri terlebih dahulu. Langkah keempat, kita selesaikan integral sebelah kanan. Sehingga mutlak C in min C sama dengan E pangkat C1 dikali E pangkat min Q per V T. Karena E pangkat C1 hanyalah konstanta positif, kita ganti menjadi A. Langkah ketujuh, kita cari bentuk umum. Kita pindahkan C. Langkah ke-8, kita gunakan syarat awal. Kita misalkan C0 sama dengan C0. Kita substitusi T sama dengan 0. Sehingga A sama dengan C in min C0. Langkah terakhir, kita substitusikan nilai konstantanya. Kita masukkan kembali nilai A-nya. Maka bentuk akhirnya menjadi CT sama dengan C in plus C0 min C in dikali E pangkat min Q per V T. Nah, pasti kalian berpikir kan, kok bentuknya cukup panjang ya? Namun, meskipun bentuknya cukup panjang, arti dan persamaan ini sebenarnya sangat mudah dipahami loh. Persamaan ini menunjukkan bahwa sekian banyak atau sekian lama waktu berjalan, maka konsentrasi polutan dalam sungai akan semakin mendekati CI, yaitu konsentrasi polutan yang terus masuk dari luar. Misalnya, dalam sebuah pabrik terus membuang limbah dengan konsentrasi yang tinggi ke sungai. Walaupun sungai saat ini masih cukup bersih, lama-kelamaan konsentrasi polutan akan naik hingga mendekati konsentrasi limbah yang dibuang oleh pabrik tersebut. Artinya, selama sumber pencemaran masih ada, kualitas air akan semakin menurun. Jadi, melalui persamaan diferensial, kita tidak hanya menghitung angka, tetapi juga kita dapat memprediksi kondisi lingkungan di masa depan dan membantu pemerintah maupun masyarakat mengambil keputusan yang tepat dalam menjaga kualitas air. Oke, tadi kita sudah bertanya pada Kak Yanti tentang bagaimana matematika ini memodelkan pencemaran air. Nah, sekarang kita akan tersambung dengan narasumber kedua, yaitu CE, tentang bagaimana data lapangan dari sungai-sungai yang telah tercemar di Indonesia. Nah, CE, menurut Anda nih, seberapa parah sih kondisi pencemaran air kita sekarang ini? Baik, terima kasih Bu Nurlela atas pertanyaannya. Untuk saat ini sih datanya itu cukup mengkhawatirkan ya, karena pemantauan dari KLHK itu di semester pertama pada tahun 2025 itu menunjukkan lebih dari setidaknya 70% itu titik sungai dipantau sangat-sangat tercemar, dan hanya sekitar mungkin 29% yang memenuhi buku mutu, sehingga beberapa provinsi seperti DKI Jakarta bahkan mencatat seluruh titik pemantauannya sangat-sangat tercemar. Oke, salah satu contoh yang paling dikenal mungkin di daerah saat ini itu di Sungai Citarum di Jawa Barat, yang dimana menerima limbah dari ratusan pabrik-pabrik tekstil, yang dimana artinya itu sering keruh dan mengandung logam berat seperti merkuri yang jauh di atas ambang keamanan. Nah, kalau begitu solusi konkret apa sebenarnya yang bisa kita lakukan atau sudah bisa kita lakukan sekarang? Baik, untuk caranya mungkin ada beberapa langkah yang bisa dilakukan ya. Jadi mungkin yang pertama itu memperkuat regulasi dan pengawasan limbah industri agar C ini itu benar-benar dia turun, bukan hanya sekedar di atas kertas saja. Lalu yang kedua itu program revitalisasi sungai, yang dimana itu semacam upaya normalisasi dan pembersihan rutin terhadap sungai itu, supaya perbandingan Q terhadap V, yaitu perbandingan debit terhadap volumenya itu tetap sehat, sehingga bisa lebih cepat menyegarkan diri atau ibaratnya menyegarkan sungai tersebut. Lalu yang ketiga itu edukasi masyarakat soal limbah domestik. Ya, karena rumah tangga itu juga berpotensi tinggi ya, seperti yang kita ketahui. Jadi salah satu penyumbang C-in itu yang sering diabaikan. Jadi ini bukan soal mengenai buang sampah sembarangan saja, tapi soal memahami bahwa setiap keputusan yang kita ambil, baik itu keputusan pabrik maupun keputusan rumah tangga, itu benar-benar mengubah arah persamaan yang menentukan nasib sungai ke depannya. Kondisi air hari ini adalah hasil dari apa yang kita terus masukkan di dalam. Namun, kabar baiknya, sama seperti persamaan diferensial ini, bisa terus menurun secara eksponensial menuju nol, sungai-sungai kita juga bisa menjadi jernih kembali. Asal sumber pencemarannya dihentikan secara total, bukan hanya ditunda. Matematika dalam hal ini bukan hanya cara alat untuk kita untuk lulus ujian, tapi juga bahasa yang membantu kita memahami dan juga menyelesaikan masalah di kehidupan. Saya Nurlela dari Redaksi 7